Unio Unio. Terima kasih Romo Albert. Teman-teman Romo terkasih, sebelum kita masuk ke judul ini, pertama saya ingin menegaskan dan menyegarkan kembali kesadaran kita tentang apa yang diseringkan oleh Bapak Uskup Emeritus, juga yang ditegaskan oleh Romo Albert waktu di bagian akhir misa. Ketika Bapak Uskup berbicara tentang imam muda dan baru 1 tahun dia ditabiskan dan dihadapkan dengan tantangan yang begitu besar, saya lalu menengok ke dalam untuk melihat perjalanan imamat saya juga waktu jadi imam muda. Karena memang teman-teman yang datang rata-rata imam muda, saya sendiri kemudian berani menyimpulkan bahwa ternyata menjadi imam lebih mudah daripada menjadi imam muda. Tapi siapa yang bertahan, dia yang akan memperoleh rahmat berlimpah. Mungkin perlu juga awal-awal begini kita ditantang dan diobok-obok, supaya siapa tahu nanti jadi uskup seperti Monsinyur John Liquiada kan. Dari awal difermak dan dibombardir memang, ternyata itu jalan menuju menjadi uskup. Jadi kalau ada tantangan di awal-awal begini, jangan mundur dan jangan takut. Terima saja, mungkin itu kandidat kuat untuk uskup masa depan. Indo dalam hal ini akan diwakili atau dibawakan oleh Romo Eman. Kepada Romo Eman, saya persilakan naik ke panggung. Baik, sebelum kita memberikan waktu sepenuh-penuhnya kepada Romo Eman yang akan berbicara tentang apa itu Unio, kemudian tadi dikatakan ada Pancasilanya Unio dan lain-lain sebelumnya, maka bisa dilihat CV-nya Romo Eman. Silakan dibaca ya. Banyak sekali ya. Penuh kayak skripsi aja. Romo Eman ini saya kenal sejak kami bersama-sama di Komisi Kerawang. Komisi Kerawang itu sekarang lagi booming sebab lagi persiapan pilkada. Nah, pasti Kerawang itu cari di mana-mana. Kali lalu pileg dan pilpres ya dan lain-lain. Nah, tinggal menunggu waktu tanggal 27 November ini ya, pilkada serentak. Mudah-mudahan semua aman-aman sudah lancar. Dan sekarang Romo Eman ini sekaligus menjadi pengurus Unido. Ya. Puji Tuhan, pengurus Unido ini saya kira untuk pertama kali itu dari Indonesia Timur. Tepuk tangan dulu ya. Karena selama ini kalau bukan di sekitar Jawa, ya Sumatera. Ya. Nah, kali ini ketika lunas di Mataloko tahun berapa itu Pak? 2023. 2023. Ya, saya kira ada keputusan yang sangat bagus sehingga Ketua Uni Indonesia dan ya hampir kebanyakan pengurus-pengurusnya berasal dari Indonesia Timur. Mudah-mudahan menjadi cahaya yang menerangi kita semua ya. Dan hari ini Romo Eman akan memberikan beberapa hal menyangkut Uni Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada Romo Eman untuk menggunakan waktunya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo Albert.
Teman-teman Romo terkasih, sebelum kita masuk ke judul ini, pertama saya ingin menegaskan dan menyegarkan kembali kesadaran kita tentang apa yang diseringkan oleh Bapak Uskup Emeritus, juga yang ditegaskan oleh Romo Albert waktu di bagian akhir misa. Ketika Bapak Uskup berbicara tentang imam muda dan baru 1 tahun dia ditabiskan dan dihadapkan dengan tantangan yang begitu besar, saya lalu menengok ke dalam untuk melihat perjalanan imamat saya juga waktu jadi imam muda. Karena memang teman-teman yang datang rata-rata imam muda. Saya sendiri kemudian berani menyimpulkan bahwa ternyata menjadi imam lebih mudah daripada menjadi imam muda. Tapi siapa yang bertahan, dia yang akan memperoleh rahmat berlimpah. Mungkin perlu juga awal-awal begini kita ditantang dan diobok-obok, supaya siapa tahu nanti jadi uskup seperti Monsinyur John Liquiada kan. Dari awal difermak dan dibombardir memang, ternyata itu jalan menuju menjadi uskup. Jadi kalau ada tantangan di awal-awal begini, jangan mundur dan jangan takut. Terima saja, mungkin itu kandidat kuat untuk uskup masa depan. Yang kedua, juga saya mau menegaskan apa yang disampaikan oleh Romo Albert. Kali ini tumben pengurus Unindonya lebih banyak dari teman-teman Indonesia Timur. Tentu ini sebuah kebanggaan untuk kita, karena kalau kita kembali ke sejarah keselamatan, keselamatan itu muncul dari timur ketika Yesus lahir sebagai orang timur kan? Kan orang Asia Yesus ini. Saya dulu menulis skripsi tentang gereja Katolik di Asia, bukan gereja Katolik dari Asia, untuk memerangi anggapan bahwa gereja Katolik itu impor dari Barat. Maka kita coba menyadari bahwa gereja itu bukan dari Asia, tapi gereja di Asia. Karena kalau dari, memang benar kita diimpor dari luar, tapi kalau di Asia, kita yang menjadi produk gereja itu sendiri. Nah, di situ baru saya menemukan, ternyata oleh Aloysius Peris namanya, seorang teolog asal Sri Lanka, dia menemukan bahwa Yesus itu orang timur, orang Asia. Mungkin inilah kenapa kemudian yang bangga dan datang pertama mengunjungi Yesus setelah Yesus lahir itu siapa? 3 raja dari timur. Dalam konteks Unio, 3 raja itu adalah 1 Regio Mam, 2 Regio Papua, 3 Regio Nusra. Ini bukan kampanye, tapi bagian dari rasa bangga kita. Kapan lagi kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan kita untuk menghidupkan Unio. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin menyampaikan kembali hal-hal yang mungkin kita sudah tahu, tapi belum terlalu tahu. Kita sudah menjalani hidup sebagai imam Unio, tapi seringkali kita terbentur dengan pertanyaan, emangnya Unio itu apa sih? Maka dengan kita coba melihat kembali jati diri imam Unio, kita diharapkan membangkitkan kesadaran bahwa kita imam Unio punya identitas, punya jati diri, dan jati diri kita bukanlah imam kelas 2 di antara imam kongregasi. Kemarin waktu kita buat kegiatan OGF di Kupang untuk Regio Nusra, Romo Oktonaif menantang kita dengan bertanya dan menyampaikan pengalaman ini. Begitu dia ketemu orang selalu berpikir, ketika bicara tentang SY, mereka itu kaum intelektual, pemikirannya hebat. Ketika bicara spiritualitas, orang berpikir tentang Fransiskan. Lalu Imam Projo ini taruh di mana? Maka dengan itu dia mengajak untuk pertama mari kita menunjukkan jati diri dan identitas kita sebagai bukan imam kelas 2, tapi sama-sama nomor 1, number 1, bahkan the special one kalau istilah untuk Mourinho ya. Karena itu kita perlu jaga diri untuk jaga harga diri dan terus menjaga kualitas kita untuk betul-betul siap merayakan misa, terutama dalam khotbah. Pesan beliau waktu itu untuk kita, Romo-romo tolong merayakan misa, bukan baca misa. Jadi Romo-romo tolong merayakan misa, bukan baca misa.
apalagi kalau kita tugas di kota yang umatnya selalu dikejar waktu, mereka kasih target, misa itu cukup setengah jam selesai, tidak boleh lebih. Ya, mau tidak mau kita imam baca saja apa yang sudah tertulis, biar cepat kan. Padahal kalau kita merayakan misa, kita harus ikut rubrik-rubrik yang ada, menikmati setiap momen, karena momen yang paling penting dari perayaan misa adalah ada waktu untuk jeda dan hening. Dan itu berarti tidak keburu waktu. Tapi ya sudahlah. Tapi untuk saya yang paling penting untuk kita, jangan lupa jaga jati diri, dan kita betul menunjukkan bahwa kita imam yang sama-sama the special one sebagai alter Christi. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa informasi tentang Unindo itu apa dan bagaimana disposisi Unindo di antara Unio Regio dan Unio Keuskupan. Nah, saya sengaja kasih tema seperti ini dengan menempatkan Unindo dalam bingkai Unio Regio dan Unio Keuskupan. Tidak dibalikan menjadi Unio Regio atau Unio Keuskupan dibingkai oleh Unindo. Kita bukan sistem birokrasi di mana sentralisasi ya. Pusat menentukan daerah. Tapi kalau Unindo, daerah yang menentukan pusat. Maka Unindo itu teguh, kuat, dan terus berjalan kalau Unio Keuskupan, Unio Regio tetap eksis dan terus berjalan. Kita hidup, Unindo hidup. Jadi dari, oleh, dan untuk kita. Kemudian kita coba melihat bingkai Unindo yang dibingkai oleh Regio. Nah, kita lihat di sini Unindo ada di tengah, di atas ada Regio Mam. Saya taruh pertama Regio Mam karena saya sedang berbicara di depan Regio Mam ya, biar tidak berkecil hati. Kemudian Regio Papua, Regio Papua, Regio Kalimantan, Regio Nusra, Regio Jawa, Regio Sumatera. Maka total ada 6 regio yang membingkai Unindo. Dulu Papua bergabung dengan teman-teman Regio Mam kan, tapi waktu kita munas terakhir mereka minta mereka sendiri karena sudah banyak juga dan memikirkan tempat yang jauh. Ya tidak apa-apalah, makin banyak pemekaran makin bagus, itu tandanya kita berkembang kan. Nah, Unindo atau Unio itu apa? Ini kata kunci. Unio itu sebuah paguyuban sebagai penghubung. Jadi ini disposisinya sebagai paguyuban dan berposisi sebagai penghubung. Maka kalau sekarang misalnya kami dari pengurus Unindo datang, itu karena kita melaksanakan fungsi penghubung agar paguyuban Unio ini tetap satu. Regio Mam tidak sendiri, Regio Papua tidak sendiri, Regio Nusra dan beberapa regio lain tidak sendiri. Biar kita tidak mendirikan negara apa? Negara bagian di dalam Unindo. Kita tetap satu. Kalau hidup berbangsa dan bernegara kita bisa bilang satu nusa dan satu bangsa, Unio juga begitu. Kemarin waktu kita OGF di Jogja dengan menghadirkan beberapa imam dari masing-masing keuskupan, kan ada 37 keuskupannya, tambah satu sekarang. Ya, ada yang hadir kemarin, saya lihat tadi ada beberapa teman. Itu teman dari Surabaya, dia tanya begini, Romo, apa tujuan kita buat OGF Unio Nasional? Saya bilang, jawaban sederhananya begini, Mo. Kenapa hanya bicara berbangsa saja kita bicara satu nusa dan satu bangsa? Unio juga kita satu nusa, satu bangsa. Jadi ini untuk menyatukan kita dan mempertemukan kita agar kita saling mengenal. Kan bagus kalau kita mengenal satu sama lain dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebagai sebuah paguyuban, ini 3 kata kunci. Unio itu lebih pada komunio dan persaudaraan.
bukan kongregasi, juga bukan hierarki. Monsinyur Hilarius Datus Lega yang waktu kita rapat pertama di Jalan Keramat 7, dia menyampaikan pesan ini, Unio lebih pada wadah untuk mempererat dan memelihara persaudaraan, bukan kongregasi. Karena kalau kongregasi ada provinsial dan ya orang di kongregasi itu pasti harus sungkeman dan harus takut kepada provinsial. Jadi kita dalam Unindo tidak ada gini, ketua Unio itu layak ditakuti dan disegani, bolehlah. Tapi ditakuti jangan, karena itu bukan jabatan yang membuat kita punya posisi bisa diatur gitu, tidak. Jadi ini bukan kongregasi, ini lebih pada wadah dan media untuk kita makin bersaudara. Juga bukan hierarki, karena hierarki kita masih punya susunan seperti mulai dari paus, KBI, keuskupan. Kita tidak masuk dalam hierarki. Maka sebagai sebuah paguyuban, tekanannya pada komunio, kebersamaan, dan persaudaraan. Makanya tadi di bagian sambutan, saya bilang, kita boleh searching di Google untuk mau tahu caranya, apa itu persaudaraan, bagaimana pelihara persaudaraan. Banyak sekali ilmu yang ada di sana. Tapi jangan lupa, persaudaraan itu tentang kita bersentuhan, berada bersama, bercengkrama, saling tukar pikiran, saling berbicara, saling berguyon. Atau Monsinyur Agustinus Agus selalu bilang begini, Unio harus memelihara persaudaraan dan cara paling sederhana memelihara persaudaraan adalah traktir teman. Dia dengan satu botol bir, mungkin juga untuk yang merokok dengan satu batang rokok seperti di film tadi. Kalau saya sih masing-masing punya perspektif ya. Asal kita rasa sehat, tidak mengganggu orang, dan melihat dengan merokok Anda makin akrab, silahkan. Tapi jangan lupa jaga kesehatan, kan gitu. Dan jangan lupa jaga polusi. Itu paling penting. Polusi, karena kadang-kadang perokok pasif jauh lebih berakibat, beresiko daripada kita yang merokok. Kemudian sebagai penghubung, ini dia punya tekanannya pada jembatan. Kita semua tahu jembatan. Jembatan itu media yang menghubungkan apa yang terpisah. Maka Unio itu lebih sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan apa yang terpisah. Sehingga tidak ada cerita kamu regio ini, kamu regio itu, kami regio ini. Tidak. Kita tetap satu dalam wadah Unindo dan Unio. Kemudian jejaring. Kita semua membayangkan jaring sepak bola. Kita juga membayangkan jaring atau pukat yang ditebarkan di laut. Fungsi jaring adalah menjala yang menjalar. Saya pakai istilah ini biar gampang kita ingat. Menjala yang menjalar. Siapa dan apa itu yang menjalar? Ya, kita tahu menjalar itu tumbuhan yang merambat tanpa dia tahu di mana batasnya, kan? Mau lingkungan orang dia merambat, dia tidak pikirin di pagar orang, terus dia merambat. Artinya dalam hidup imamat juga kadang kita menjalar terlalu jauh sampai kita lupa jalur dan jalan kita ada di mana. Dan dalam hidup kita pasti ada teman-teman yang menjalar terlalu jauh sampai dia lupa. Dan Unio bermaksud untuk menjalar kembali agar menjalarnya tidak terlalu jauh. Jadi menjalar, bukan menjalar, tapi menjalur. Jadi fungsi sebagai jejaring itu kita Unio untuk menjalar supaya menjalur dan tidak terlalu menjalar. Ini istilah untuk kita gampang ingat. Yang berikutnya, saya lebih suka istilah pakai connecting ini karena mengingat prinsipnya Nokia. Apa Nokia punya prinsip? Connecting people. Dan Unio itu sebagai sebuah wadah connecting people, connecting priest. Wadah untuk menghubungkan kita satu sama lain. Bayangkan kalau tidak ada Unio, di mana imam-imam diosesan berkumpul dan bertemu coba. Tapi dengan adanya Unio, kita punya wadah untuk kita dipertemukan, dikumpulkan, dan disatukan. Maka nanti kita akan melihat penjelmaan dari connecting people itu pada Pancasila Unio. Tapi sebelumnya,
mari kita lihat baik-baik dulu istilah ini. Connecting, yang dimaksudkan di sini reconnecting, yang unconnecting, dan atau sinyal error. Ini istilah medsos dan istilah teknologi yang memang sudah populer untuk kita. Maksudnya, reconnecting, kita kalau pakai sedang telepon atau video call, kan ada saat di mana reconnecting. Artinya pada saat itu kita tidak bisa berbicara karena jaringan sedang dalam proses pencarian, kan? Nah, yang dimaksudkan dengan connecting, mungkin kita menemukan teman-teman yang sedang dalam proses pencarian jati diri, dalam arti ketika kita memasuki fase-fase padang gurun, disitulah kita mengalami sebuah kondisi di mana kita perlu dituntun kembali. Kita perlu dihubungkan kembali. Dalam pengalaman ada banyak cerita di mana ada teman-teman imam yang mungkin karena kecewa, dia menyendiri, kembali ke kampung, tinggal di sana. Beberapa kali dirayu untuk kembali, susah. Tapi kalau terus reconnecting, akan kembali juga. Tidak perlu saya menyebutkan nama, ada beberapa di tempat dekat saya yang setelah lewat dari 10 tahun jadi imam, entah apa yang melukai dan menyakitkan, dia tiba-tiba berhenti. Tidak mau jadi imam lagi. Tinggal di kampung, berkebun selama kurang lebih 3 atau 4 tahun. Teman kelasnya pergi ajak, enggak mau kembali. Pimpinan datang, tidak mau kembali. Akhirnya baru-baru dia kembali juga. Itu yang dimaksudkan dengan reconnecting yang unconnecting. Jadi jangan karena orang sudah menyendiri, mengisolasi, kita biarkan dia terus begitu, kan dia butuh teman dan butuh orang untuk membangkitkan kembali hubungan kita dengan dia dan hubungan imamat. Dan sinyal error itu kita juga semua tahu. Kalau sinyal error, maka selancar apapun dan sesemangat apapun komunikasi kita akan terbengkelai. Nah, dalam kondisi dan posisi sebagai imam, ada waktu di mana kita seperti sinyal yang sedang error. Dan kalau error, maka yang diperlukan adalah reconnecting, menghubungkan kembali sampai dia didapatkan pulih. Nah, itulah posisi unio. Jadi ketika ada yang terluka, ketika ada yang merana, ada yang terisolasi, disitulah connecting people dan reconnecting itu perlu. Dan itu tugas siapa? Apalagi kalau luka batin, luka hati dan kekecewaan itu karena hubungan fungsional atasan bawahan, maka kita yang sebagai teman itu yang lebih mujarab untuk mendekati, untuk orang bisa dipulihkan kembali. Waktu kita mengadakan retret di Labuan Bajo 3 tahun lalu, waktu itu Monsinyur Maksirgus yang sekarang jadi Uskup Labuan Bajo jadi pembimbing. Dia masih menjadi dosen di Unika Santo Paulus Ruteng. Dia berbicara tentang rekonsiliasi. Dia kan orang sosial. Seringkali kalau ada masalah dan persoalan, orang melakukan rekonsiliasi dengan suruh bertemu, berjabatan tangan, seolah-olah sudah selesai dengan berjabatan tangan. Tapi dia bilang, seringkali rekonsiliasi seperti itu hanya karena kondisi dan keterpaksaan saja. Setelah itu, orang akan kembali ke rasa sakit hati. Kenapa? Luka hati belum disembuhkan. Maka kalau betul ada rekonsiliasi sejati, yang diperlukan bukan jabat tangan dan salaman untuk berdamai, tapi menyembuhkan kembali hati yang terluka. Dan kalau kita adalah orang yang berada di posisi hati yang terluka, siapa kira-kira orang yang kita bisa dengar pada saat itu? Teman-teman imam yang kita rasa dekat dengan kita. Itu maksudnya kita terus bersaudara. Nah, kita lihat sekarang penjelmaan dari beberapa hal tadi. Sebelum kita lihat Pancasila Unio, kita lihat dulu pengurusan Unindo yang ada. Ini kepengurusan Unio Indonesia yang ada sekarang, terhitung 2023 sampai 2026, hasil Munas ke-14 di Mataloko. Jadi waktu itu Romo Albert sama Romo Al yang datang ya, mewakili teman-teman dari Makassar.
Oh ada. Yang punya hak pilih waktu itu, hak pilih dan dipilih dua orang dari masing-masing keuskupan. Itu hampir sama dengan pilkada dan pemilu juga serunya. Karena di situ juga nanti walaupun kita bersaudara, ya rasa sense of belonging untuk tempat asal itu akan muncul dengan sendirinya. Itu manusiawi sekali. Tapi kan itu wajar muncul dalam proses. Tapi setelah proses itu terjadi, kita kembali bersaudara dan bersatu sebagai satu keluarga besar Unio. Nah, waktu itu ada 3 putaran ya Moya. Jadi sistemnya voting. Dari semua yang ada punya hak memilih dan dipilih. Lalu mengerucut ke 3 nama terakhir. 3 nama yang paling atas. Dan waktu itu nama paling atas nomor 1 Romo Maksi, nomor 2 Romo Kristiadi yang jadi ketua Komisi Sekretaris Eksekutif untuk Komisi Kepemudaan KBI. Lalu yang ketiga itu mantan pengurus lama Romo Purwanto. Dan memang kepengurusan beberapa tahun sebelumnya itu banyak teman-teman dari Jawa dan dari Palembang ya. Kita dari Indonesia Timur hampir tidak ada. Kecuali dulu pernah ada waktu Monsinyur Sipri jadi ketua Unindo saat dia bekerja di Komisi Seminari KBI, itu sudah lama. Juga pernah Romo Wanto waktu kerja di Komisi Seminari juga. Tapi karena mereka kerja di salah satu komisi di KBI. Kalau tidak mungkin juga ada. Maka kemarin dengan teman-teman, dengan Romo Albert, kita coba berpikir tentang apakah bisa ketua Unio itu tidak berbarengan dengan menjadi komisi di KBI. Supaya fokus pada perhatian kepada program-program Unindo. Ya sudahlah, kita berpikir begitu, Tuhan merestui sehingga kemudian Romo Max jadi ketua, Romo Kris jadi wakil. Dan itu yang tadi saya bilang di bagian awal, ketika kita berbuat terpisah seperti itu, ada perhatian khusus untuk Unindo. Karena kalau tidak, nanti kita tunggu waktu sisa dari pekerjaan komisi di KBI. Nah, hasilnya, kita lihat sendiri apa yang terjadi selama 1 tahun kepengurusan yang ada ya. OGF berjalan, pertemuan berjalan, juga ketika ada rapat KBI, selalu pengurus Unio itu datang tanpa bergabung dengan di komisi. Sampai puncaknya itu ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara di depan paus saat audiensi. Nah, itulah gunanya kalau kita tidak join-join dan tidak ganda begitu tugasnya. Sehingga harapan kita ke depannya supaya model seperti ini tetap dipertahankan, supaya Unindonya tetap berjalan. Nah, kemarin setelah ketuanya terpilih dan wakil, kita lalu berkumpul menentukan kepengurusan. Sehingga kepengurusan yang ada ini seperti ini. Ketuanya Romo Max Unbria, Kuskupan Kupang. Wakilnya sekaligus pengurus rumah tangga Unio itu rumah di Jalan Keramat 7, Jakarta Pusat. Jadi teman-teman kalau ke Jakarta kesulitan dan daripada bayar hotel, nginap di rumah Unindo. Biayanya terjangkau dan biasanya ada gratis untuk 2 malam kalau kita pergi nginap di sana. Tempatnya juga di pusat kota. Saya kalau pergi pertemuan kayak besok ini, sambil olahraga bisa jalan kaki, ada mall dekat-dekat begitu di situ kalau mau sekedar cuci mata. Biasanya di Jakarta harga barangnya diskon lebih besar daripada kita di daerah. Tapi yang saya mau katakan bahwa kalau kita nginap di rumah Unindo ada banyak keuntungan. Persaudaraan dan kekeluargaan kita semakin direkatkan karena di sana juga ada beberapa imam Unio dari keuskupan yang mau sekolah dan kos di sana bisa nginap di situ. Dan yang paling penting juga kalau sakit susah untuk cari tempat nginap kalau kita dirawat di Jakarta. Dan di rumah Unindo itu terbuka untuk romo-romo yang perawatan atau berobat dan tinggal di situ. Boleh bawa keluarga untuk menemani dan mendampingi. Jadi sejauh ini di kamar-kamar bagian bawah itu penuh dengan romo-romo yang mau urus kesehatannya di Jakarta. Tapi rumah Unindo itu adalah simbol dari kita itu satu dan serumah. Diurus oleh Romo Kristiadi, dia dari Purwokerto.
Sekretaris 1 karena memperhatikan keseimbangan antara regio, maka diambillah Romo Herman Yosef Singgih Sutoro dari Semarang. Itu ternyata teman kelasnya Romo John dari ketua panitia. Sekaligus juga dia VCAP di sana. Tapi jadi pengurus Undio ini ada berkat juga untuk kita. Romo Herman di sana jadi VCAP, saya juga jadi deken di NTB. Mungkin aura pengurus Unindonya ada agak lebih sedikit ya, Romo Albertnya. Kemudian Romo Vidi itu dari Malang, mereka sama-sama sekretaris 1-2. Bendaharanya Romo Rudolf supaya dekat sama ketua di Kupang. Bendahara 2-nya Romo Antonius Suhardi Antara itu Jakarta. Sedangkan tim OGF-nya saya dan Romo Jeff Boy ini karena tuan rumah Munasnya ND, tidak mungkin kita sudah buat Munas di rumah orang, tidak ada pengurus di dalamnya. Maka Romo Jeff Boy dari ND dimasukkan. Ini kepengurusan. Dan sejauh ini, dari yang saya alami dan saya lihat, keuangan pun sudah sangat transparan di era ini. Nanti bisa tanya Romo Albert, karena semua disampaikan di grup Unio itu yang di dalamnya ada ketua-ketua Unio. Dulu ada sampai beberapa tahun tuh mentok tidak bayar. Jadi kita itu setiap ada imam baru, ada store 1 juta ke kas Unindo. Untuk ada banyak hal yang kita pakai, termasuk kalau OGF seperti ini, biasanya budgetnya juga ada dari Unindo, sekitar 25 juta untuk setiap regio yang mengadakan OGF. Nah, ini Pancasila Unio yang saya maksudkan tadi. Jadi program kerja Unio itu 1, terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara pengurus. Maka bisa ada grup BA, ada grup BA Unio Indonesia, ada grup BA Regio-Regio, ada grup BA Unio Keuskupan. Disitulah tempat kita pertemuan rutin. Kemudian ada pertemuan yang offline yang dilakukan di masing-masing komunitas. Kalau kami di Denpasar dulu, untuk imam-imam di Pulau Bali, setiap bulan 1 kali ada pertemuan Unio. Dilakukan di paroki di mana ada imam projo. Setiap bulan. Beda dengan pertemuan tahunan yang retret atau rekoleksi. Itu sila pertama, terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara pengurus. Termasuk ketika kita buat kegiatan OGS seperti ini juga ada komunikasi dan koordinasi antara pengurus. Jadi Romo Albert rutin berbicara dengan ketua dan pengurus untuk kegiatan seperti ini. Juga waktu itu ada dari Timika atau apa yang kesulitan transport ketika ada OGF di Jogja. Mereka komunikasi dengan pengurus. Lalu dipertimbangkan karena jauh, kita bayar 50-50. 50 dari pihak Unio Keuskupan, 50 dari Unindo. Yang penting ada komunikasi dan koordinasi. Semua bisa diatasi. Terbinanya imam terus-menerus. Nah, inilah OGF berkelanjutan. Ada OGF nasional, ada OGF regio, ada OGF keuskupan. Lalu tertatanya administrasi dan publikasi. Ada website Unio, bisa dibaca nanti di sana, dan berita-berita di medsos. Nah, akhir-akhir ini saya lihat setiap kegiatan Unio selalu diberitakan di media, karena Romo Maksi juga punya channel dengan beberapa media. Entah di Pos Kupang atau di lain juga di Mirifika. Sehingga OGF yang kita buat kemarin di Jogja masuk di Vatikan News, juga ketika audiensi itu masuk di Vatikan News. Karena memang Unio ini juga dapat perhatian sampai di Roma. Ada juga Unio tingkat Asia. Dan rencananya kita kalau mau buat Munas lagi nanti mungkin kita juga undang Bapak Nuncio begitu rencananya. Semoga beliau masih ada dan ada waktu. Kemudian terbangunnya persaudaraan imamat dalam membangun kesucian. Ini bukan hanya persaudaraan ternyata, tapi persaudaraan imamat dalam membangun kesucian. Inilah mungkin yang dijawab oleh
pengurus Unindo ketika melakukan kegiatan OGF tingkat nasional di Jogja dengan mengambil tema persaudaraan imamiah para imam. Dilihat dari segi psikologi dengan menghadirkan pembicara Romo Erwin, dosen di Diarkara, dan beliau itu ternyata ditugaskan oleh Bapak Uskup Semarang untuk membantu romo-romo yang sinyal error tadi itu, yang ada masalah, jadi akan berhadapan dengan beliau. Nanti berbicara dengan beliau bagaimana prosesnya dengan beliau. Jadi sepertinya dia itu tukang bengkelnya para imam yang sedang trouble. Itu untuk Uskupan Agung Semarang. Lalu ini paling penting, kita bersaudara untuk membangun kesucian. Nah, inilah maksudnya tadi ketika kita berkumpul, jangan lupa berkumpul untuk brevir, doa bersama juga perlu. Jangan sampai berkumpul untuk merokok dan minum, jauh lebih utama daripada berdoa, itu maksudnya. Jangan sampai untuk duduk bersama rokok dan minum kita lebih nyaman dan lebih menyiapkan banyak waktu. Nanti giliran kita berdoa kita sudah kehabisan tenaga dan brevir hanyalah kesempatan untuk kita menguap sebanyak-banyaknya karena sudah letih dan lesu, karena kita sudah banyak minum dan isap rokok. Semua itu baik, tapi jadikan itu sebagai sarana untuk kita makin suci. Jangan membuat kita makin jauh dari kesucian. Nanti setelah doa lanjut lagi enggak apa-apa. Dan yang kelima, panggilan imam diosesan dalam konteks Indonesia. Nah, inilah yang kita pakai prinsipnya Komisi Kerawam ya, Romo Albert. Tetaplah menjadi imam diosesan yang 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% imam diosesan. Bukan 50-50, 100%. Berarti total dan loyal menjadi orang Indonesia 100%, orang Katolik 100%, imam diosesan 100%. Nah, tentang sila pertama mungkin aplikasinya begini. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara pengurus itu dilihat dari diagram ini. Di sini ada pengurus harian Unio, kemudian pengurus harian itu terdiri dari pengurus inti, yang di dalam pengurus inti itu ada pengurus harian seperti kita dan ada ketua-ketua regio seperti Romo Albert mereka. Ketua-ketua regio. Kemudian di sini ada pengurus inti dan ketua-ketua Unio Keuskupan. Makanya tadi saya bilang, kenapa dua ini jadi bingkai? Karena Unindo tidak bisa hidup tanpa regio dan keuskupan. Makanya juga setiap kali kita ada kegiatan regio, selalu berkomunikasi dengan pengurus Unindo, dan kalau bisa kita dari pengurus Unindo juga datang untuk menghadiri dan menemani. Kalau di Kupang kemarin saya dari awal sampai akhir ada bersama mereka. Ini karena terbentuk dengan pertemuan yang di pusat juga, makanya begini. Oke. Kemudian terbinanya imam terus-menerus melalui OGF. Ingat, melalui OGF, bukan OFGF. Seperti yang saya katakan awal tadi. Kita itu ongoing formation, OGF, bukan OFGF. Karena kalau OFGF sudah selesai, sudah. Dan ini terjelma dalam pembinaan imam tingkat nasional, itu pengurus pusat melakukan kegiatan dengan OGF nasional yang tadi saya sudah singgung, terjadi di Santikara, Yogyakarta, dengan pendamping Romo Erwin, dan temanya persaudaraan imamiah. Artinya bagaimana membangun persaudaraan dalam imamat dengan berdasarkan hal-hal yang alamiah, yang biasa-biasa saja. Tidak perlu dikarang-karang, apalagi kalau dibuat-buat, karena Yesus sejatinya tidak suka orang kaum Farisi kan, yang berpura-pura. Kita yang real-real saja. Kemudian tahun 2025 nanti tentang profesionalitas imam, diperuntukkan imam usia medior. Kalau ini banyak 10 tahun ke bawah tahun ini, kali berikut 10 tahun ke atas yang medior.
supaya yang 10 tahun ke atas juga tidak terlalu iri sama yang bungsu-bungsu kan. Walaupun sudah berusia lebih dari 10 tahun, masing-masing masing-masing zaman itu ada tantangan dan kesulitannya tersendiri. Kemudian tahun 2026 ada Munas Unindo yang akan terjadi di Medan ya Moya. Di Munas Unindo akan kembali memilih kepengurusan. Ya, kalau memang kepengurusan yang sudah ada dipilih kembali juga oke, diganti baru juga oke. Yang paling pasti Munas Unindo berguna untuk kita bersatu sebagai imam seluruh Indonesia dengan melakukan munas. Sedangkan pembinaan tingkat regio itu pelaksanaan menyesuaikan dengan dinamika masing-masing regio seperti yang sekarang terjadi di MAM kan. Katanya mestinya yang jadi tuan rumahnya Amboina, tapi karena mereka ada musyawarah pastoral dialihkan. Itu kan disesuaikan dengan konteks setempat dengan kebijaksanaan koordinator regio seperti yang dilakukan oleh Romo Albert. Nah, Unio Indonesia memberikan subsidi sebesar 25 juta per regio untuk 3 tahun ini. Kalau ada kegiatan seperti sekarang juga ya Moya, pasti ada subsidi dari Unindo. Dan sejauh ini sudah ada beberapa regio yang melakukan OGF. Sumatera, Nusra, MAM, Jawa itu dalam minggu ini. Setelah rapat di Jakarta akan dilanjutkan dengan OGF di Jawa. Sedangkan Kalimantan dan Papua mungkin tahun depan. Ya, ini beberapa informasi tentang Unindo. Sekaligus juga untuk membuat kita merasa bahwa kita tetap satu dari Sabang sampai Merauke. Dan yang paling akhir dari tempat ini atas nama pengurus Unio Indonesia Pusat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Romo Albert selaku koordinator untuk Regio MAM, teman-teman ketua Unio dari kuskupan-kuskupan di Regio MAM, ketua panitia dan teman-teman panitia yang menyelenggarakan OGF Regio MAM, juga mereka yang berada di tempat ini. Kalau kemarin kita di Regio Nusra, di sela-sela OGF, mereka buat pertemuan untuk memilih kembali ketua atau koordinator regio karena waktu itu sebelumnya Monsinyur Maksi, maka mereka pilih lagi. Sekaligus mereka memutuskan untuk apakah perlu dibuat OGF regio itu setiap tahun. Mereka lalu menyepakati membuat setiap tahun dengan tuan rumahnya bergantian. Tahun berikut mereka akan buat di Betabula dan ngerinya mereka naikkan kuota peserta. Jadi minta 10 orang dari masing-masing keuskupan. Ya, kembali ke konteks. Kalau kita mampu kenapa tidak? Yang paling penting semoga kita tetap memandang OGF ini sebagai cara terbaik kita memelihara dan memupuk imamat kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang kita memupuk imamat kita dalam rumah bersama kita yang disebut Unio. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Romo Eman sudah memberikan gambaran apa itu Unindo dan bagaimana korelasi antara Unio, Regio, dan Unindo itu sendiri. Yang jelas bahwa Unindo dan Unio serta Regio ini senantiasa berkolaborasi, terutama dalam OF, Ongoing Formation. Karena disadari sepenuhnya bahwa imamat itu sejatinya adalah sebuah proses dalam menghayati panggilan. Tidak sepenuhnya jadi begitu saja, ya. Tetapi sebuah proses di-upgrade, selalu ditingkatkan kapasitasnya, dikuatkan kembali motivasinya, diteguhkan kembali komitmennya. Dan itulah yang mempersatukan kita dalam Unio.
Tadi sudah dijelaskan bahwa Unio itu bukan kongregasi, ya, tetapi wadah persaudaraan, sehati, sejiwa, ya. Kita tidak merasa seorang diri dalam tugas perutusan, apalagi dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Tapi Unio ini adalah memang salah satu wadah di mana kita dikumpulkan bersama-sama dalam tugas perutusan. Tadi kalau tidak salah jumlah anggota Unio kita sekarang itu sudah berapa, Bu? 3.200-an gitu. Ya, sudah sekitar 3.200 ya seluruh Indonesia. Jadi ini menurut saya sebuah kekuatan besar bagi gereja Indonesia. Dan untuk kita, ya, Keuskupan Agung Makassar misalnya, itu merupakan aset yang sangat berharga. Karena bagaimanapun juga, imam-imam diosesan itu adalah ujung tombak perutusan gereja lokal, gereja partikular. Nah, kuatnya sebuah keuskupan itu sebenarnya ditentukan oleh imam-imam diosesannya. Nah, puji Tuhan kita di Keuskupan Agung Makassar ini tadi saya katakan ya sekitar 113 ya. Dari kalau tidak salah 137 38 begitu dengan tarekat ya. Itu artinya apa? Itu artinya memang kita imam-imam diosesan ini berada pada posisi yang mayoritas ya dalam tugas perutusan. Nah, selain itu saya mau sampaikan kepada kita bahwa Keuskupan Agung Makassar seperti dikatakan Bapak Uskup tadi itu ya, beliau sudah emeritus, jadi kita mendapat uskup baru. Nah, kegiatan kita ini tentu saya juga konsultasikan dengan Bapak Uskup yang baru dan beliau sangat senang, gembira karena kegiatan ini terutama pelatihan motivasi dan kepemimpinan itu dianggap sebagai satu dukungan bagi Bapak Uskup kita yang baru. Ya. Untuk apa? Untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah di wilayah yang kita cintai. Boleh ada dialog untuk pertanyaan sedikit, ya. Tapi saya ada tambahkan sedikit. Nah, itu gambaran singkat. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, 1, 2, dan lain-lain, nanti saya berikan kesempatan. Oke, sebelum teman-teman bertanya, tadi ada bagian yang saya lupakan yang sudah disinggung oleh Romo Albert tentang konsultasi dengan Bapak Uskup untuk kegiatan kita. Nah, di kepengurusan ada 4 Bapak Uskup yang jadi pembimbing kita. Uskup Sorong, Uskup Pontianak, Uskup Semarang, dan Uskup Ruteng. Kita menyusun draft OGF itu berdasarkan masukan dari Bapak Uskup dan hasil Munas Unindo kemarin. Dan disinyalir bahwa Bapak Uskup selalu mengalami kesulitan ketika imam itu, rekan-rekan imam, pastor paroki dan pastor rekan itu susah sinergis. Tidak semua sih, tapi ada. Kemudian masih ada jenjang-jenjang dan kelompok-kelompok imam dengan angkatan-angkatan tertentu, kadang yang angkatan banyak dia bisa menghegemoni, kadang yang sendiri dan yang sedikit susah. Gitu. Maka persaudaraan menjadi kata kunci dan moto untuk kita Imam Unio. Bahkan Bapak Uskup Monsinyur Hilarius Datus Lega selalu menekankan di pertemuan kita di Kenamat dan di Munas Unindo untuk para imam Unio, tolong jangan hanya berbicara tentang children helping children. Yang paling penting adalah priest helping priest. Lalu tadi saya lupa, di bagian terbangunnya persaudaraan itu saya tambah, priest helping priest, bukan priest killing priest. Ya, jadi kita itu priest helping priest, bukan priest killing priest. Karena ini juga bahaya, saling membunuh di antara kita juga lumayan. Jadi itu tambahan. Sehingga saya rasa para Bapak Uskup akan sangat mendukung kalau kita para Imam Unio yang memang rata-rata di keuskupan itu
menjadi dominasi jumlah imam, itu betul-betul menjadi imam yang priest helping priest. Biar tidak ada duri dalam daging di antara kita. Oke, silakan lanjut dengan pertanyaan kalau ada. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya tentang Indo. Saya silakan 3 orang saja dulu. Atau barangkali sudah jelas semua ya. Iya. Enggak usah anggap seperti kuliah aja. Ngobrol persaudaraan saja toh. Oke, kalau tidak ada mungkin mereka merasa lebih nyaman kalau mereka bertukar pendapat dan sharing sambil ada asap yang menghangatkan otak. Silakan, apalagi waktu baru datang nih mungkin perlu punya cukup waktu untuk kita ngobrol, mouse atau apa saja namanya, malah tidak apa-apa. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat Romo Albert atau panitia untuk kami Unindo bisa tindak lanjuti ke depan. Tidak ada ya? Tidak ada. Ditiadakan. Terima kasih banyak kalau gitu Romo Eman. Romo Eman besok pagi jam 4:30 ke bandara. 4:30 pagi subuh ya ke Jakarta untuk rapat Unindo, dan Romo Mas Ketua Unindo akan datang tanggal 15 setelah rapat Unindo. Jadi beliau bertukar ya. Tukar posisi. Tukar posisi. Jadi pertemuan kita ini sebenarnya sudah dipersiapkan cukup lama. Setelah sudah mulai matang, kemudian dapat informasi pertemuan Unindo. Jadi sulit untuk dirubah, surat menyurat dan informasi ke keuskupan dan kepada teman-teman di daerah sudah diterima semua. Jadi untuk merubah jadwal sudah sulit, apalagi pemateri juga sangat padat ya, trainer kita itu di mana-mana jadwalnya, jadi pas ini jadwal kosong. Jadi itulah kita sekali lagi terima kasih Romo, kita tepuk tangan untuk Romo. Selanjutnya saya berikan kepada MC. Makasih ya. Makasih Mas. Ya, thank you. Mantap. Sekali lagi kami applause kepada Romo Konferensi Mandali Kata dan Pastor Albert hari ini. Kepada kedua Nah, simak. sekarang saya dulu. Siap. Kalau di bawah supiran dan bawah ibu ini kayaknya sudah masuk dalam sedikit ini. Karena listrik sudah padam. Ya, mereka punya